nama saya Tresya Octavia, saya dari kelas B pagi bahasa Inggris semester 6. Jadi di sini saya akan mereview video kedua yang berjudul Tip Bisnis Sukses, Pola Pikir Entrepreneur Sukses. Videonya diupload oleh Hendra Hilmawan. Jadi kita play. Usaha yang mereka bisa Jadi di sini tentang true entrepreneur atau entrepreneur sejati. Kelola bisnisnya sedemikian sehingga mereka bisa punya bisnis yang tidak perlu ada mereka selalu harus di dalam bisnis autopilot. Nah, itu dan tersebut mereka, nah itulah yang disebut dengan true ya. Nah, jadi di sini menurut Hendra, seorang entrepreneur sejati itu adalah entrepreneur yang bisa mengelola ya bisnisnya melalui tim-timnya, karyawannya. Sedangkan dia tuh tidak harus campur tangan tidak harus selalu berada pada timnya untuk memimpin usaha tersebut berkembang. Jadi maksudnya di sini itu yang saya lihat dari videonya, bahwa seorang pengusaha sejati atau seorang pengusaha yang sukses itu pengusaha yang bisa mengendalikan timnya, bisa membuat timnya bertanggung jawab, bekerja keras, dan dia mempercayai timnya sehingga timnya ini tahu tanggung jawabnya, gimana tanggung jawabnya untuk mengembangkan usaha dari si entrepreneur ini. Jadi dia tidak perlu harus mengontrol setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap waktu, tidak perlu mengontrol timnya tersebut. Timnya sih sudah tahu. Dan bisnisnya cukup bisa besar juga, dan timnya yang betul-betul fokus menjalankan itu dengan sistem yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda ingin jadi true entrepreneur atau cuma jalan bisnis gitu-gitu aja? Karena ada bedanya antara membangun bisnis itu kan, bukan toko ya, terus kita jaga toko lagi, layanin customer, itu keuangan, pokoknya begitu muter terus. Saya juga dulu seperti itu. Jadi kita tidak membangun bisnis ya. Justru challenge-nya adalah bagaimana saya membuat bisnis saya bisa jadi bisnis yang semakin besar sesuai yang dengan saya mau. Saya punya klien saya punya cuma 2 gitu cabangnya. Dia bilang gini, coach, saya sih sudah jadi entrepreneur, sudah jadi pengusaha. Terus gimana Pak? Bagus. Nah, jadi oke, 2 cabang itu. Di sini Coach Hendra ingin memberitahu kita bahwa kamu kalau mau jadi entrepreneur yang begitu-begitu saja, kamu namanya bukan entrepreneur sejati. Tapi kamu sebagai seorang entrepreneur, kamu harus berkembang. Itu berkembang artinya kamu harus memiliki karyawan, kamu harus membuka cabang, mungkin buka cabang yang lebih besar, membuka pasar yang lebih luas untuk bisnis yang sedang kamu jalani sekarang. Ya, seperti tadi juga, pasar yang besar artinya kamu memiliki banyak klien yang pada akhirnya klien tersebut itu berlangganan di usaha kamu gitu. Susah. Jadi saya juga ini 2 cabang ini juga saya repot banget. Kadang-kadang saya pulang sampai malam, saya masih juga kontrol mereka. Ya kalau nggak dikontrol nanti juga hasilnya nggak bagus, customernya juga pada komplain. Jadi saya merasa punya 2 cabang aja udah capek, coach. Itu juga saya udah kerja dengan istri saya itu juga capek setengah mati. Itu mimpi aja deh, coach, kayaknya gitu. Saya ngurusin 2 aja susah. Bukan susah gitu ya. Susah. Oh, maksudnya gitu ya. Oke. Berarti ada beberapa hal yang kita pikir adalah ini kita cuma ngurusin 2 aja pusing. Nah, gimana, coach? Ya, saya juga pengen tuh, ada beberapa teman saya punya cabang banyak, tapi kayaknya saya mikirnya itu susah. Gimana gitu ngatur 10 orang? Ya gimana ngatur 10 cabang? Pusing. Saya ngatur 5 orang, 6 orang aja setengah mati. Itu aja kadang-kadang absensinya mesti saya urus lagi. Kadang-kadang mereka juga suka nggak masuk. Wah, capek deh, saya udah bikin SOP juga nggak jalan. Nah, itu challenge-nya. Berarti kalau untuk jadi entrepreneur sejati, Anda begini terus akan susah. Ya, kalau Anda punya bisnis, ya di mana bisnis tersebut benar-benar mengandalkan Anda jadi Superman di bisnis Anda, ya segede-gedenya segitu aja, dan Anda akan berputar-putar terus seperti itu. Ya, itu seperti hamsterpreneur namanya. Jadi muter di situ terus, ya tiap hari begitu aja. Terus Anda yang masih monitoring. Kalau Anda tinggal nggak dimonitor, mungkin kemana gitu liburan sebentar, udah ditinggal berantakan semua, dan Anda mesti mulai lagi dari. Tapi Anda harus monitor terus. Capek kan? Ya, padahal sebetulnya kalau Anda tahu caranya, Anda bisa bangun sistem, bangun tim Anda sehingga punya mau 200, mau 500, mau berapapun juga bisa sebetulnya. Itulah yang dinamakan true entrepreneur. Dan banyak saya melatih pengusaha, banyak saya mengcoaching pengusaha
yang tadinya dia cuma punya satu cabang, bahkan cuma punya mungkin bangun tim ya punya cabang lebih dari 5, lebih dari 10, dan ada yang mulai masuk ke 20 cabang dan bisa kelola dengan baik. Ya, distributor yang saya coaching tadinya dia cuma punya 5 cabang aja udah kewalahan, ya. Baik. Nah, jadi di sini Coach Hendra ingin berbagi dengan kita gimana sih seorang entrepreneur itu cara dia mengatur. Jadi dia ingin berbagi ilmu gimana kita sebagai seorang entrepreneur mengatur tim kita atau mengatur karyawan kita untuk bekerja lebih keras dan bekerja dengan benar, dan mengatur memonitoring tanpa kita tuh harus mengontrol. Jadi dia ingin Coach Hendra ingin share hal tersebut kepada kita tonton lagi Di seluruh Jawa Barat, ya. Jadi poinnya adalah kalau kita tahu caranya, being a true entrepreneur is not an easy step, but is it a step by step. Jadi untuk menjadi true entrepreneur itu tuh ada caranya, tidak sembarang kamu bisa jadi true entrepreneur, tapi dia ada stepnya. Meskipun ya sulit, dia mengatakan meskipun sulit, tapi di sini kalau kamu mau belajar, kita bisa menjadi true entrepreneur. Tapi Anda menuju ke sana, ya. Nah, saya akan sharing kepada Anda mengenai tangga entrepreneur. Ya, tangga entrepreneur. Ini namanya tangga entrepreneur. Ya, tangga entrepreneur. Nah, jadi sini Coach Hendra ingin memberikan kita tangga entrepreneur, di mana tangga tersebut tuh ada tingkatan-tingkatannya. Ada bus manager, generator, self employee itu di bawah lagi, kemudian employee, and then student. Listen to English, but try and understand everything but learn first. Gitu, ya. Jadi pastinya kita maunya menuju ke entrepreneur dong. Di sini tujuan kita menuju ke sini, entrepreneur. Menjadi entrepreneur sejati. Di sini titiknya. Step by step, harusnya kita tahu sekarang stepnya udah di mana. Ada beberapa yang mungkin nonton video saya masih student, nggak apa-apa, masih kuliah coach, saya masih kuliah, saya masih belajar sana sini, is okay. Ya, being a student is okay. Kadang-kadang saya punya bisnis sendiri secara online, saya dropshipper, is okay. Ya, saya student, nggak apa-apa. Ada beberapa yang mungkin di employee levelnya, nanti saya pengen punya bisnis sendiri, boleh. Jadi mungkin saat ini ada di employee, tapi salah nggak jadi employee terus? Nggak salah. Ada jenjang karir dalam suatu. Nah, dari yang saya lihat di video, Saya pengen punya bisnis. ternyata untuk menjadi seorang Tapi Anda pengen punya bisnis, entrepreneur itu tuh dimulai dari kamu jadi mahasiswa dulu, kemudian kamu mencoba bekerja kepada orang lain yang memiliki usaha, employee di sini. Jadi kamu jadi karyawan, kemudian dari kamu menjadi karyawan ini kamu mikirkan, oh saya ingin membuka usaha sendiri loh yang kayak gini. Sepertinya usaha ini sedang peluangnya sedang besar. Nah, yang dimaksud Coach Hendra adalah seperti itu. ya Anda keluar dari sepatu employee dan jadi punya bisnis. Tapi coach gimana ya? Saya kan kalau keluar dari kerjaan saya berarti income-nya kurang. Ya nggak langsung, tentunya ada proses lah. Tapi poinnya adalah di titik itu harus putusin, saya memang harus jadi pengusaha. Dan bukan hanya jadi sekedar business owner, saya harus jadi entrepreneur. Nah, apa itu entrepreneur sejati? Entrepreneur sejati adalah dia bisa punya bisnis yang punya sistem dan karyawannya bisa bekerja dengan baik dan proaktif dan punya sense of belonging yang tinggi. Nah, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur tadi udah saya jelaskan bahwa kamu memiliki karyawan, sistem itu dimana artinya karyawan tersebut ada tingkatannya lagi, mana ada manajer di situ, kemudian ada di bawah lagi employee, karyawan, dan mereka satu tim. Kamu owner, kamu tidak perlu mengontrol mereka dan mereka bekerja dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan entrepreneur sejati. Dan bisnisnya bisa jalan tanpa harus ada owner di sana. Ya, alias autopilot. Other people's money and other people's energy. Itu banyak yang seperti itu, ya. Nah, kalau Anda benar-benar mau jadi business owner, jadilah yang teratas, jangan cuma di tengah-tengah tanggung, ya. Capai tangga yang tertinggi. Di situ akan benar-benar Anda rasakan benar-benar wow, luar biasa sekali, ya. Oke, jadi Anda saat ini di mana? Bisa jadi Anda mungkin di karyawan atau Anda yang mungkin ya, bisa bisnis PO saya, ngepost saya. Nah, jadi di sini maksudnya itu kita tidak langsung kamu lulus langsung jadi entrepreneur, tidak, tapi kamu harus mencoba dulu nih. Kamu dari mahasiswa, kemudian
kamu jadi employee, kemudian kamu naik lagi, kamu harus memutuskan kalau kamu jadi entrepreneur, kemudian kamu jadi Saya juga balas kamu bangun usaha, kemudian naik lagi tingkatannya, prosesnya menjadi bos generator, kemudian bos manager. Nah, pada akhirnya kamu bisa mencapai entrepreneur. dari chat dari customer juga saya nge-packing juga saya, bahkan saya yang kirim juga sendiri, itu saya semua lah. Kalau nggak saya berarti istri saya. Nah, jadi di sini dia mau menjelaskan prosesnya itu kamu harus berawal dari kamu dan orang terdekat kamu. Jadi kamu tidak bisa langsung kamu menyewa karyawan kemudian untuk dia bekerja di tempat kita, tidak, tapi kita harus bekerja sendiri dulu, membangun usahanya, merintis, berproses step by step. Next, Saya masih nge-pack sendiri, pokoknya saya WA sendiri, pokoknya semua saya. Jadi saya masih, tapi Anda bisa punya waktu, ya bisa fleksibel. Ya kalau Anda capek nggak kerja, kalau Anda lagi pektor, ya gimana saya, ya. Jadi saya gini, juga jungkit operator. Tapi ada beberapa mungkin yang udah di level sini. Coach, saya udah punya karyawan, tapi yaitu saya monitor nggak jalan. Saya punya toko, coach. Saya tungguin aja di toko di situ. Kalau ada saya baru jalan. nah jadi tadi tuh yang di bus generator itu tuh dimana kamu masih mengerjakan segala halnya sendiri. Kemudian jika di tingkatan ke atasnya lagi ada bus manager, itu bus manager itu kamu udah punya karyawan, jadi kamu tidak bekerja sendiri. Kalau nggak ada saya nggak jalan tokonya. Ya artinya karyawannya nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi mereka ya gitulah, masuk juga seenaknya, nggak disiplin dan sebagainya. Saya jadi manajernya di bisnis saya sendiri. Bayangin coach, saya punya bisnis tapi saya jadi manajernya dan kadang-kadang saya nggak dibayar lagi coach. Wah, udah capek waktunya, udah capek harus ada supervisor. Ini saya ngomong sampai berapi-api karena saya pernah di level ini. Itu yang disebut dengan jebakan Batman. Ya, jebakan Batman. Bisnis operator dan bisnis manager berarti Anda kena kejebakan Batman. Apa? Terus-terusan begitu. Wah, terus-terusan berputar-putar di situ, berputar-putar di situ. Lama-lama capek. Ya, bisnis Anda mengandalkan Anda capek. Itu terjebak di sini. Nah, gimana caranya kalau saya mau jadi entrepreneur yang tadi itu punya time freedom, business owner. Nah, di sini baru business owner. Nah, jadi bisnis operator menuju ke bisnis owner. Apa bedanya dengan bisnis manager dan bisnis operator? Jadi di sini ada dua jenis ya, bus owner, business owner maksudnya, sama business manager. Jadi ketika kamu dari bis ke business creator itu kamu jangan ke bis manager, karena bis manager itu seperti yang Coach Hendra katakan itu adalah jebakan. Jadi jangan sampai masuk ke bis manager, maka kamu harus langsung bis owner. Gimana caranya, kita tonton lagi. Business owner itu artinya kita sudah punya tim, punya karyawan atau SDM kita yang betul-betul bisa kita andalkan dan mereka bekerja dengan proaktif, ya, dan bisa kita lepas bisnisnya, bisa kita tinggal, dan begitu kita balik pun bisnis masih jalan. Kita bisa jalan-jalan holiday, kita bisa jalan-jalan mungkin ya berapa waktu dengan keluarga dan sebagainya. Bisnisnya tetap masih jalan, bahkan juga omsetnya nggak turun. Jadi perbedaannya di sini adalah ketika kamu menjadi business manager sama business owner itu, business owner itu kamu punya tim yang artinya dalam tim tersebut ya tadi ada manajer tersistem. Jadi mereka bekerja secara tersistem dan dapat bekerja dengan baik sesuai tingkatan mereka, apakah mereka manajer, apakah mereka karyawan. Sedangkan kalau business manager itu tuh kamu hanya punya karyawan dan kamu sendiri yang harus mengatur mereka. Karena tim Anda punya KPI-nya, karena tim Anda tahu apa yang mesti mereka kerjakan. Mereka punya to achieve list, harusnya mereka ngapain aja, produktivitasnya diukur dan sebagainya. Dan kita cuma lihat dari bisnis dashboard-nya aja, itu baru Anda disebut business owner. Nah, klien saya tadinya bisnis operator banget, dia masih masak, bikin burger. Udah gitu jadi manajer, karena dia punya cabang kedua, jadi punya manajer satu. Jadi tapi dia masih terus monitoring, karena QC-nya masih sama dia. Capek banget jadi bisnis manajer. Nah, jalan ya, oke bagus Pak, udah mulai menikmati. Dia mulai punya waktu untuk pikirin yang lebih besar lagi. Karena dari burger dia masuk ke yang bidang-bidang lain. Gimana? Ya jalan. Dia nggak dari situ tetap jalan karena udah punya SOP-nya, udah punya timnya di training dan sebagainya, udah ada sistem. Jadi kesimpulan pada video ini tuh, ketika kamu menjadi true entrepreneur atau entrepreneur sejati itu, kamu harus menyiapkan sistem itu maksudnya sistem satu tim itu maksudnya misalnya dalam satu
cabang bisnis kamu itu punya manajer di situ. Manajer kan tahu tugasnya manajer seperti apa, yaitu mengontrol karyawan-karyawan di bawahnya. Nah, kemudian di bawah manajer lagi misalnya ada kasir. Nah, kasir itu tahu tugasnya, oh kamu tugasnya ini ya, kamu melayani pelanggan yang ingin memesan, jadi kamu harus udah tempat di mana pelanggan itu membayar dan ya segala macam, membayar makanan. Kemudian ada lagi misalnya waitress karyawan, misalnya pada sebuah restoran ya, waitress atau karyawan, di mana karyawan ini fokus untuk mengantar makanan ke meja-meja makan atau minum. Selanjutnya kamu ada koki dapur, jadi koki tahu tugasnya itu koki untuk memasak, menyiapkan segala macam, kemudian diteruskan oleh waitress ke meja-meja. Yang saya tangkap dari kesimpulan video coach Hendra adalah seperti itu ya, tersistem, punya tim. You cannot be just like this. Anda nggak bisa gini terus. Ya, apakah saya bantu orang dapat terus coach? Jadi di sini itu artinya memang dalam sebuah business owner dibanding dengan bisnis manager itu kamu perlu mengeluarkan banyak uang, karena kan timnya perlu tim yang bekerja di bidangnya masing-masing. Seperti tadi saya katakan, ada koki, mungkin ada waitress, mungkin ada kasir, mungkin ada manajer lagi di atas mereka yang bakalan mengontrol sistem tim di bawahnya bekerja. Tapi dengan adanya tim yang terkontrol dan tersistem ini, meskipun kamu mengeluarkan uang yang cukup banyak, itu tuh kamu tidak perlu kewalahan untuk mengontrol lagi, untuk turun ke lapangan lagi, ke bisnis kamu, ke cabang kamu dan masing-masing. Dan mereka akan bekerja dengan baik sesuai dengan tingkatan mereka tadi, sesuai dengan waitress akan mengantar makanan dan segala macam. Ya, dan saya banyak sekali membantu pengusaha supaya mau jadi berikut adalah review video dari saya, review dari video coach Hendra. Terima kasih.